Ketika pulang ke rumah ternyata istri pakai dasteran ya, terus di sininya pakai balseman, ininya sedang maskeran, sempurna gitu loh. Sekarang ini sedang ramai isu tentang perselingkuhan. Suami yang akhirnya selingkuh dengan teman kerjanya gitu ya. Dan ini banyak terjadi di kehidupan nyata, di mana perselingkuhan sepertinya menjadi sebuah bumbu. Ada pelakor lah, ada pebinor lah gitu ya. Jadi akhirnya kayak ya udah deh, itu biasa, dan ini kayak sebuah drama di Indonesia gitu, atau drama Korea gitu ya. Teman-teman semua, hati-hati dengan yang namanya perselingkuhan. Kenapa sih perselingkuhan itu bisa terjadi? Yang pertama, bisa jadi yang udah pasti adalah lemah iman. Ketika lemah iman, ketika ada sensitif aja, misalnya seorang suami tidak mendapatkan tidak mendapatkan kasih sayang dari istrinya, atau tidak mendapatkan perhatian lebih dari istrinya, lalu ia mencari wanita lain. Biasanya jadi cuman pelampiasan itu ya. Yang kedua, teman-teman semua, yang pasti adalah karena nggak punya visi yang jelas. Seorang suami yang punya visi yang jelas, dia tidak akan terpengaruh dengan godaan di luar sana, karena dia ingin membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, ingin mendidik anak-anak yang soleh-soleha. Bagaimana kalau ternyata terjadi sebaliknya gitu, seorang suami kedapati ketika dia ini ternyata dia berselingkuh dengan yang lain. Dan Anda harus tahu bahwa ini yang namanya perzinahan ini bahaya banget. Bahkan kalau dalam Islam harusnya dirajam sampai mati gitu ya, karena sudah menikah. Beda dengan orang yang belum menikah. Jadi ini jadi sebuah hal yang harus dipahami gitu. Karena seringkali karena tidak ada hukuman yang tegas, akhirnya merasa ya udah deh, ini nggak apa-apa, atau lumrah-lumrah aja orang kayak gitu. Nah ini yang ketiga adalah bisa jadi coba dievaluasi, jangan-jangan terjadi perselingkuhan karena memang kurang melayani. Istri mohon maaf banget misalnya gitu ya. Ini kalau ustaz-ustaz sering banget ngomongin ini gitu ya. Suami pulang kerja, pergi berangkat kerja, istrinya masih belum siap apa-apa, masih belum mandi, belum apa gitu ya, masih sibuk ngurus anak. Akhirnya suami pergi dengan perasaan tidak dicintai. Ketika pulang ke rumah ternyata istri pakai dasteran ya, terus di sininya pakai balseman, ininya sedang maskeran, sempurna gitu loh. Sempurna membuat suami nggak betah di rumah gitu loh. Jangan salahkan ketika suami akhirnya poligami lah atau selingkuh dan yang lainnya gitu. Kenapa? Karena mungkin istrinya juga kurang bisa memberikan pelayanan pada suaminya. Tetap loh. Bahkan teman-teman harus pahami gitu. 3 hal kalau Anda mau buat suami Anda tetap setia pada Anda gitu ya. Yang pertama, selesaikan matanya. Pastikan dia melihatmu hanya melihat hal-hal yang positif saja, hal yang cantik, yang indah, yang menarik pada matanya. Yang kedua adalah selesaikan perutnya. Jangan sampai suami baru pulang dari kerjaan sedang stres, dimarahin oleh bosnya, tekanan kerja, pas datang ke rumah ternyata istrinya juga ngomong yang ngasal kesini. Tahu nggak nih anakmu gini, aku yang capek gini, belum lagi tetangga di depan. Suami sedang rungsing, pusing, ketika datang ke rumah dapat juga masalah yang sama, akhirnya dia tidak punya peraduan. Makanya dia akan mencari peraduan lain yang membuat hatinya tenang, yang membuat dirinya bisa dilayani dengan baik gitu. Nah ini evaluasi buat istri gitu ya. Yang ketiga adalah di bawah perut. Itu tentu saja gitu. Ketika hak seorang suami untuk bisa menyalurkan syahwatnya, jangan sampai istri menolak. Ini banyak ya seringkali kejadian gitu. Dimana suami itu kayaknya harus minta, harus memohon. Padahal hati-hati loh. Dalam agama kita, suami itu boleh mendatangi istri kapanpun juga. Karena istri ibarat ladang.
Kamu boleh datangi kapan. Mungkin suami misalnya sedang penat dari tempat kerja, ingin pulang siang hari, dan ia sedang membutuhkan hal biologis dengan istrinya. Istrinya nggak bisa, walaupun sedang masak kayak sedang apa kayak, dia harus menyelesaikan semuanya demi membuat suaminya tenang. Jadi bahkan hadisnya ada gitu, ketika kau mendapati seorang wanita cantik ada di luar sana gitu, lalu segeralah kau datangi istrimu, karena apa yang ada di wanita itu sama dengan apa yang ada di istrimu. Jadi, nah tapi masalahnya pas datang ke rumah bisa jadi istrinya sedang pergi kongkow lah, atau istrinya sedang nge-shopping lah, atau sedang kemana lah, atau juga sedang nggak membuat bergairah dan yang lain. Ini membuat akhirnya suami juga stres gitu. Suami juga tidak mendapatkan kepuasannya. So, buat para istri, selesaikan itu semua insya Allah gitu ya. Tapi gimana Kang, saya udah lakukan itu semuanya, tapi suami saya tetap selingkuh. Nah berarti yang masalah bukan di Anda, masalahnya ada di suami Anda. Doakan. Karena kalau kita terus marahi, curigai dan yang lain, dia justru semakin menjauh. Yang harus kamu lakukan adalah doakan, berdoa. Karena doa adalah senjatanya kaum muslimin. Dan ketika nanti Allah membolak-balikan hati, mudah-mudahan ia akan membalikkan hati suami pada jalan yang benar. Ingat ya, sekejam-kejamnya suamimu, pasti nggak akan lebih kejam dibandingkan Firaun. Dan tidak akan lebih berat dibandingkan Asyah sebagai istrinya Firaun. Jadi hadapi, hayati, nikmatin. Jadikan ini proses pendewasaan. Berikan kesempatan suami untuk berubah. Tapi kalau memang sudah diberikan kesempatan sekali, dua kali, dia tidak tetap berubah, maka mungkin berpisah adalah solusi terbaik. Saya Stefan Walid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.